Panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan doa. Tolong Mbak Dika ya diikuti. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berdoa dimulai. Dengan segala hormat, doa dapat diyakini. Baik, terima kasih Mbak Dika. Ya, silahkan duduk semuanya ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat tahun baru dulu ya, 2023. Semoga tahun ini semua keinginannya atau wishlistnya ya tercapai di tahun ini. Dan juga selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk yang merayakan. Selamat Hari Natal juga kalau ada yang merayakan ya. Oke, baik, hari ini bagaimana? Sudah siap belajarnya? Sudah? Coba tolong tasnya yang masih di bawah ya. Coba bisa taruh di samping aja. Di tembok di samping aja ya. Silakan sambil berdiri aja. Silakan dipindahkan dulu. Buku tulisnya sudah, alat-alatnya semua sudah. Oke. Nah, sekarang saya mau absensi dulu ya. Nanti yang saya panggil namanya, tolong angkat tangan. Putu Kevin Narendra. Hadir Pak. Komang Intan Permata. Hadir. Gusti Agung Bandika. Hadir Pak. Niken Naila. Hadir Pak. Ari Hartawan. Hadir Pak. Putu Agra Santia Widiana. Hadir Pak. I Gusti Bagus Baskara. Hadir Pak. Andika Cipta. Hadir Pak. Elia Mahalita. Tania Sri Puspa. Risma Aprilia. Trisna Dewi. Novi Permata Dewi. Anak Agung Arya Wiraguna. Izin Pak. Izin. Sudah ada suratnya ya? Sudah Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Sudah semua. Sudah semua. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk hari ini, nah pembelajaran kita akan pakai aplikasi Quizzes Lesson ya. Kita kan sudah pernah belum pakai Quizzes Lesson pembelajaran saya? Sudah pernah ya, jadi garis besarnya sudah tahu ya gimana. Nah, sekarang seperti biasa kalian akan bergabung ke Quizzes Lesson-nya. Tunggu sebentar, ini saya setting dulu ya. Nah, sekarang silahkan dari HP-nya masing-masing, buka dulu HP-nya ya. Dari browsernya, cari dulu joinmyquiz.com. Setelah masuk, nanti masukkan kodenya ya. Nanti username yang dipakai, pakai nama panggilan. Tapi nama panggilannya jangan nama gaul ya. Nama panggilan aja. Yang saya tahu namanya. Silakan. Saya tunggu nih sampai semuanya bergabung, baru kita start. Oke, sudah 4 orang. Ditunggu yang lainnya ya. Oke, bisa saya mulai? Yang lain? Bisa. Nah, materi hari ini akan kita bahas itu mengenai barisan geometri ya. Kan sudah pernah belajar barisan sebelumnya ya? Sudah pernah belum? Sudah pernah dulu. Sudah. Oke, jadi barisan geometri saya mau kaitkan dulu dengan materi yang sebelumnya yang sudah kalian pelajari ya. Nah, untuk selanjutnya ada soal dari kuisisnya, silakan dijawab, diketik aja ya seperti biasa ya.
Oke, saya lanjut. Oke, Trisna Dewi. Barisan yang B urutan. Tidak ada yang menangkap joke saya. Urutan ya Pak. Makanan. Oke. Andika, runtutan angka. Oke, jawabannya sudah secara garis besar. Jawabannya itu adalah pola bilangan atau bilangan berurutan gitu ya, yang mempunyai pola tertentu. Ini hanya masalah bahasa aja. Cuma ini Andika nih menarik jawabannya, runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan. Tidak bisa kanan ke kiri ya. Oke, sudah ingat ya lagi barisan bilangan ya. Nah, kalau barisan bilangan dia diurutkan ada tanda apa? Tanda baca apa dan tanda koma. Ya. Oke. Jadi tanda koma menunjukkan dia adalah suatu barisan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Barisan bilangan apa aja sih yang kalian ketahui, yang sudah pernah dipelajari atau hanya sekedar dibaca saja, silahkan disebutkan ya. Oke, semua sudah menjawab ya. Jadi dari sini rata-rata jawabannya itu barisan aritmatika, barisan geometri yang mau kita pelajari hari ini ya. Jadi kalian sudah pernah dengar juga. Terus ini ada yang menjawab barisan Fibonacci. Siapa yang menjawab? Kevin, barisan Fibonacci. Mau menjelaskan seperti apa barisan Fibonacci? Belum bisa menjelaskan Pak, baru dapat bacanya. Baru dapat baca aja. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa ya? Bisa. Bagaimana ciri-ciri barisan aritmatika? Nah, kita baru saja nih membahas barisan ini ya di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, saya mau ada satu orang menyampaikan secara lisan ya jawabannya ya. Nah, coba Ari. Silakan. Sambil berdiri ya. Barisan aritmatika itu apa sih ciri-cirinya? Silakan. Jadi menurut saya itu barisan aritmatika memiliki ciri-ciri yaitu selisih yang dimiliki barisan tersebut antara bilangan pertama dan kedua itu konstan. Begitu terus seterusnya. Sekian Pak. Ya. Oke. Menurut saya. Oke, plus dulu untuk jawaban. Barisan ini punya selisih yang sama antar sudut-sudutnya.
Oke, sudah paham mengenai barisan aritmatika, kita akan mulai masuk. Tapi sebelum itu ada satu soal lagi ya. Silakan dijawab. Nah, silakan dari soal di kuisis itu pasangkan ya, mana kira-kira yang memiliki hubungan. Ya, keburu habis waktunya. Oke. Ya sudah lumayan banyak yang menjawab benar ya. Sudah lebih dari setengah. Oke, jadi sudah paham atau sudah ingat lagi ini mengenai barisan aritmatika. Nah, sekarang saya akan masuk ke barisan geometrinya ya. Cuma saya mau sampaikan dulu apa sih manfaat mempelajari barisan geometri. Nah, penjelasannya ini kalian nonton dari video ini ya. Tolong dicermati baik-baik, nanti saya mau minta pendapat kalian ya. 2. Pertambahan pengunjung sebuah hotel Delala pada tahun 2015 adalah 42 orang. Tahun 2016 pertambahannya 84 orang. Dan pada tahun 2017 pertambahannya 168 orang. Pada tahun 2020 pertambahan pengunjung hotel Delala berapa ya? Dari cerita hotel Delala kita tulis dulu nih. Tahun 2015 itu 42, tahun 2016 itu 84, dan tahun 2017 itu 168. Nah, sekarang kita buat polanya nih. 42, 84, 168. Kalau dilihat dari 42 ke 84 itu diapain ya? Dari 84 ke 168 itu diapain ya? Ditambahkah? Dikurangkah? Dikali? Atau dibagi ya? Setelah itu, berarti kita bisa menentukan berapa ya pertambahan pengunjung hotel Delala pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Berapa ya? Nah, sudah dapat belum ya perbedaan antara cerita tabungan dinar dengan cerita pertambahan pengunjung hotel Delala? Mana ya yang perubahannya ditambah dan mana yang perubahannya dikali? Selamat menelaah. Oke. Gimana videonya? Menarik nggak? Menarik. Oke, dari video yang ditampilkan tadi ada nggak yang bisa menyampaikan dengan opini sendiri saja ya? Apa sih manfaat yang akan kita dapat nanti untuk dalam mempelajari barisan geometri? Silakan. Bandika, ya silakan. Ya sambil berdiri. Silakan bagaimana sih? Jadi sebelumnya mohon izin menjawab Pak untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya apa sih manfaat dari kita mempelajari barisan geometri itu? Nah, menurut opini dan pendapat pribadi saya, ada pun manfaatnya adalah bagaimana kita bisa mengolah suatu data dengan waktu yang lebih efisien. Misalnya kita memberikan sebuah data berupa angka-angka yang begitu banyak. Jika kita melakukan konsep barisan geometri, kita bisa membuat data-data tersebut dalam waktu yang singkat. Misalnya kita dalam menentukan data dalam tahun 2019, 2020, 2021, itu kita bisa menemukan data tersebut dalam waktu yang singkat dengan menggunakan konsep barisan geometri tersebut. Itu adalah salah satu contoh manfaatnya. Dan demikian dari jawaban saya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Ya. Oke, aplaus dulu untuk jawaban. Jadi mempelajari barisan geometri juga akan berguna untuk menyelesaikan masalah kontekstual ya sehari-hari. Itu baru satu contohnya saja. Kan
bisa contoh lain lagi ya. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Itu tadi manfaat mempelajari barisan geometri. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini target-target yang mau kita capai ya pada hari ini. Yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu menentukan suku ke N dari suatu barisan geometri. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan kontekstual terkait barisan geometri dengan cermat. Jadi nanti saya akan berikan masalah kontekstual terkait ini ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menyajikan penyelesaian masalah terkait barisan geometri dengan baik. Nah, nanti menyajikan ini kaitannya dengan mempresentasikan dan saat kalian melakukan aktivitas diskusi kelompok ya. Itu keaktifan kalian nanti saya nilai di sana. Dan yang keempat, nanti diharapkan kalian menumbuhkan sikap jujur, mandiri, serta mampu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian orientasi masalah. Nah, ini masalah yang saya gunakan atau yang kalian akan selesaikan nanti ya, menggunakan konsep barisan geometri. Silahkan dicermati, kalau mau dibaca dari HP-nya boleh, mau lihat di slide boleh. Nah, kalau kira-kira ini kaitannya dengan apa ya? Berdasarkan data dari BPS, nah berarti ini ya kaitannya dengan jumlah penduduk ya. BPS apa kepanjangan BPS? Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistika. Oke. Nah, ini nanti diberikan dua perbandingan ya. Yang dipakai Provinsi Bali sama Kalimantan Selatan. Nah, diberikan juga pertumbuhan penduduk per tahun ini rata-ratanya untuk Provinsi Bali dan Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana sih perbandingan jumlah penduduk pada tahun 2030? Bisa nggak kalian memperkirakan mana nanti yang lebih banyak penduduknya? Oke ya, kebayang nggak masalah ini? Kebayang ya? Nah, nanti kita akan selesaikan ini dengan konsep barisan geometri. Siap untuk ke pembelajaran selanjutnya? Siap. Siap. Mau semangatnya dong? Siap nggak? Siap. Siap. Oke. Siap. Semangat aku bisa. Semangat aku bisa. Oke. Nah, untuk selanjutnya masalah ini nanti kalian akan kerjakan atau selesaikan melalui LKPD, diskusi secara berkelompok ya. Nah, kelompoknya kita bisa nggak pakai kelompok yang sebelumnya? Bisa kita bagi pertemuan sebelumnya bisa ya? Bisa. Nah, sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, digeser ya, digeser, dibuat yang nyaman posisi duduknya supaya diskusinya lancar. Oke, silakan ya, silakan. Oke, saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, silakan dicermati dulu, dibuka-buka dia sampai halaman terakhir supaya kebayang gimana mengisinya ya. Oke, silakan. Oke, silakan dibuka dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Nah, silakan diisi dulu nama anggotanya ya. Tidak harus urut ya. Ayo silakan. Nah, seandainya ada masalah dalam pengerjaan, silakan ditanyakan ya. Nah, untuk LKPD-nya, karena satu kelompok satu, kalian bisa buka dari HP-nya ya. Klik aja ini, open new tab. Muncul nggak di sana di quizisnya? Muncul ya. Klik aja di sana supaya semua bisa lihat.
Kasih dulu. Gimana, kebayang nggak itu yang pertama tuh apa, disuruh ngisi Ini Pak, apa namanya, yang lipat kertas. lipat kertas. Kertas dari Kebayang nggak, perlu saya kasih kertasnya? Boleh ya? Perlu ya. Perlu. Sampai melipat ke balik lipatan itu. Kan lipat Nih, silakan. Ada kebayang. Nah itu boleh gitu kan? Nah, kebayang isi yang pertama ini gimana? Ya baca nih. Baca dulu. Ngapain sih itu disuruh? Sudah dapat 3 4 kali. Iya tadi kotak dulu baru lipat lagi. Baca Nah ini udah lipetan ke berapa nih? kan ini lipat ke Ini lipatan ke satu. ini 1, ini 2, ini 3. Enggak itu potong. Kan pertama jadi dua. Oh, berarti ini kita sudah 7 dong kertasnya. Ya Loh. nggak? Oh, 7. Ada nggak? Ada berapa banyak teman kertas sama teman kertas itu sebenarnya sedikit. 7 kali lipatan. Berarti gini dong. Ya, mungkin Ini yang potong lebih tepat itu potongan kertas apa lipatan? lipatan kertas. Lipatan ya lebih cocok ya. Berarti lipatan. Ya. Yang ketiga itu Jadi yang pertama itu kan kita dapat 2. Kalau kita ini pertama kan 2. Kedua kali dapat 4 nih kalau dipotong. Ketiga kita dapat ini. Nah, karena kan udah dapat tambah 2 ya. nah itu beneran nah. Satu. Gimana? 1, 2, 3, 4, 8. Nggak usah dihitung. Biar udah ada berapa segi 4. Nah, Satu kali kali 2. 2 kali 2. 2 kali 8. Ya. 4 kali 2 16. Nanti ya ini 16. lipatan ketiga ada berapa? 16. Ini tapi ini 32. Coba ya. Coba nih ya. Iya, itu dah. Nah, mungkin ini Lipatan ke 3, lipatan keempatnya gimana? Ya, nah, berapa sekarang jadinya? Itu dah yang diisi di tabel. Nah, terus dah jadi tabelnya. Gitu aja. Yang penting hitungnya itu yang sabar. 16 sebenarnya dari kali 2. Udah melipat kertas. Kali. Iya, Coba dulu sana. atau mau isi alasannya Pak Rizda. Permisi Pak. boleh di sini lah langsung isi. Coret-coret aja gitu. Iya, nah, Hah? Ya. Jangan dia ya. Kalau cewek sih mungkin sih Pak. Kalau cewek sih mungkin. Benar Pak. sama kertas
Permisi Pak, yang duanya maksud berbagi Iya, perbandingan itu rasio. ada sama. Kayak jam sendiri kan ya? Sama. Sama dia rasionya. Apa sama dengan rasio? Iya jawabannya. Iya. Aku kok gitu sih kalau begini Pak? Iya. Rasio ada perbandingan diberikan ke yang diberikan ke sebelumnya itu sama dengan sama lagi itu bisa apa maksudnya? Iya sama atau presentasinya. Gak apa sih kalau nanti kan jadinya kalau menggunakan banyak potongan kertas pada bulan kedua bisa tapi ya nggak mungkin dong bisa. Alasannya ya pertanyaan pertama apa? Apakah dinamika membentuk suatu pola? Punya pola nggak ya? Ya, Bisa, ya. Ya saya kan pertanyaannya dapat Iya. bisa ya bisa gitu. Karena apa? Polanya bisa gimana? dengan menerapkan konsep dua pangkat yang bisa. Jangan langsung ke rumus. Bilang aja dari satu suku ke suku selanjutnya dikali 2. Bahasa sederhana gitu. iya ini ya pakai rasio Nah, kita tanyakan bahasanya kita Ya. beda atau barisan tapi kan ini kan kita Bahasa deskripsi aja. suku ke-25 Jangan ke rumus kan dulu. dia sama dengan bener aku selesai ngomong kamu udah nulis lah maksudnya Yang 42 rasionya 2. Jadi 2 kali 2 akan 2. isi segitu Nah, dapatkah kamu menentukan banyak? Ya, ini kan mau jawab MC kan? Nah, pola ke-25. Jadi ini tuh sebenarnya kalian belum di titik ini, kalian belum tahu. Kalau secara manual kalian nyari sampai suku ke-25 capek nggak? Capek. Sehingga kalau yang C itu kalian jawab. misalnya kalau pola kedua ini sama ya Dapatkah kamu menentukan banyak? Kalau kalian jawab belum, boleh nggak? terus ini 2 Boleh aja. Kalau manual kan capek. jadi karena ini Ya nanti akan pakai konsep ini. 2 kali 2 misalnya ya 2 Atau tidak usah dah dulu. Fokusnya belum ke hasil nih. Fokus kalian di kegiatan pertama menemukan ini. Ya. di suku satu di suku pertama yang ada di suku pertama itu 2 nanti nggak kalau 1 kan nggak mungkin jadi 2 dong rasionya soal gimana bahasanya? Oke, ya. Itu bahasa sederhana. dua kali 2 pangkat 1 sama dengan 4 Nah, ya. Oke. Oke. 3 dapat Ya, lanjutin lagi. Sampai sama sampai nanti mendapatkan itu ya polanya atau formulanya itu. sama dapat sama dengan kan aneh dong 2 Sudah? 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat Jangan terlalu overthinking nih, overthinking nih. Enggak, ini maksudnya kok susah. Ini kan perbandingannya selalu sama. Iya. Nah, ini yang Jadi bahasanya
apakah perbandingan ini selalu sama atau tetap? Ya, perbandingannya selalu tetap. Segitu aja udah selesai. Ya kan? Tidak harus. Karena di sini kan udah enggak. Lanjut dah. Ke tabelnya tadi berapa? Tabel yang tadi pola ketiganya berapa? Mana yang C gimana? Dia ditanya apa yang C? Kedua. Nah, di titik ini kalian sudah ada punya rumus nggak? Udah punya rumus nggak dari kalian ngerjain A, B sama ngisi tabel belum punya? Nah, kalau manual bisa nggak kalian nyari suhu kedua 5? Capek nggak nyari? Jadi di sini pesannya kamu jawab, dapatkah kamu menentukan sama masalah? Kan karena kamu belum punya formulanya. Ya. Karena ini tujuannya nyari ini dulu. Nanti selanjutnya baru jawab. Oh iya. Nah, Oke, Pak. Satu A apa satu B? Satu A, satu B. Cik, kamu mau buat nggak? Yang dua. Aku coba jawabnya. Aku coba jawab siapa dua. Ya, ya kalau kan perbandingannya nggak pakai kalian juga tapi makan aja ya. Yang yakin ini pasti nggak begitu pasti lagi. Kok dibagi? Sama cuma 3 ini nggak sih dia? A-nya berapa? 1536. Iya. Bagi M. Nggak sih? M-nya berapa? Iya, sama kok kayak konsep bisa nanti kita dapat udah dapat itu ya yang kan ada kita dua. Jadi A itu kita yang pertama jadi 1536 bagi 2 sampai 1. Bisa gimana cara rasio kan? Kalau yang tadi itu awalnya kan kamu rasionya ya dari mana jadi kertas. Nah itu kan kalian kan bisa lakukan yang sebelumnya dulu rasionya. Dan dua itu dari sini. A itu apa? A itu dia sebenarnya. R itu rasionya. Kalau soal yang ini rasionya berapa? Rasionya 2. Dari mana dapat 2? Dari normal dari yang pertama 2, kedua 4, kalau dari sana gini kita juga dapat rasionya 2. Ya, kalian itu kan dapat rasionya 2. Udah kelihatan sebenarnya kan? Kalian ya, ada kelihatan sebenarnya. Kalian memutuskan rasionya 2. Cuma dari mana sih sebenarnya kalian dapat rasio itu dari perbandingan suku sebelumnya. Suku sebelumnya rasio berikut
berikutnya. Kita nggak lihat Berarti perbandingan 2/4. Ya, 2/4. Iya. Apa hasilnya? 4 dari sebelumnya 2. Berarti gitu kan? Dari suku Dari sebelumnya. Oh, dari saya sebelumnya. Berarti sama. Oh, kan suku ketiga bagi suku kedua. jadi berarti gitu. Ya, sekarang berarti berapa hasilnya? Pakai konsep yang sama. Berarti ini suku berikutnya ini kan 764 itu 768 plus 1536 berarti itu setengah ya. Itu dah hasilnya. Apa Berarti tetap lebih tinggi. Berarti itu kedua pangkatnya. ya, itu hasilnya. Aku waktu pas sembilan dari ngebayangku, karena ada perbandingan di tiap suku itu yang buat perbedaan angka yang disebut. Ini Dah halaman pertama. Udah dong. Ini gimana misinya? Ini kemungkinannya negatif. Iya. Ini kayak gini loh. Negatif 1/3 tadi itu 1/3 kayak misalnya kayak kalau itu benar dari posisi pasti ini negatif kan dari posisi ya terus ya kalau kita ketemu negatif pasti positif tapi kalau dari positif pasti negatif ya kita negatif makanya ini finding apa nih jadi hasilnya pasti karena kalau negatif itu kan negatif positif benarnya tapi kalau dia positif hasilnya negatif coba lihat ya dalam jadi 1/3 per 1/9 Ada kemungkinan itu sebutkan. per 1/9 itu hasilnya. Iya, 1/3 per 9 karena kan sama-sama satu. Bilang ini bilangnya atau bilang. Iya. Enggak, 1/3 per 9 itu hasilnya dari mana? Udah. Coba halaman sebelumnya mau lihat saya. Halaman sebelumnya. Itu apa? Isi A itu apa? Ya di bawahnya. Sini. Karena dia Itu apa? Jadi buat apa dong? Kayaknya saya satu bulan lagi. Kalau suku. Iya aja. Ini sih pada satu per 3 kan per itu kan bagi saya itu per 9 karena bagi itu sama dengan kali 9/1 sama dengan 1/3 bagi 3 bagi 3 sama dengan 3/1 jadi rasionya itu sama dengan negatif 3. Tadi kamu bilang apa sih? Ya tapi kan kalau misalnya 1/3 per 9 sebenarnya 1/3 harus kan? Oh ya 1/9 karena per 9 aja jadi 9. Jadi apa ya? Ini sekarang buat Ambil saja kasih di sini. Buat dong. Kali 3. Cukup cukupin aja. 1 kali terus jangan nanti kan kita mau mengoreksikan langsung di mana bentuk dari ini. Gimana caranya mendapatkan rasio? Jadi suku setelahnya bagi suku sebelumnya. Anggapannya unsur dua itu kan setengah suku kan. Silakan kali ini 3 maka itu tadi. Oh, jadi itu 8 udah 2 8 1/9 kali ini 3
Tanggal 7 tukar 9 kali min 3 pangkat 7 min 3 pangkat 7 tinggal kirim 3. Ya, lanjut. Nah, coba dicek di kuisisnya itu. Masih kan kuisisnya? Saya connect kan? Nah, di sana ada saya masukin GeoGebra. Kalian mau pakai itu sebagai untuk kalau misalnya dia negatif, apa namanya? Pembanding gitu ya. Udah benar nggak jawaban saya? Coba dibuka. Bisa dibuka kalau GeoGebra. misalnya bilangan negatif kita pangkatin hasilnya positif kan? Ya. Coba dibuka dulu GeoGebra-nya. Nah. Hah? Oh enggak deh. Nah, mau nggak kamu ngetik bisa dicoba? Kamu ganti itu A-nya apa? Rasio. Gimana cara buat itu per 9? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau dengan pencet. Dia pangkat 3 jadi kita jendela masih di pertemuan. Udah, gitu deh ya. Zero. Ada gini kayaknya. Dengan sinyal kayaknya. Enggak yang ini mah biar kenapa dia bisa jadi juga terus berapa? Yang B sedang yang A bagi buat Rasio 1/3. Kuisisnya itu dibuka saja. Kan masih kuisis. Nah, ini ada GeoGebra. Pakai paku dan ada. Coba dibuka. Oh, dua ya, aku jadi juga nama. Ya, sih itu bisa punya. Bisa pakai GeoGebra. Mau dia diklik bentar. Cuma gambar aja kan? Oh, Misalkan A-nya. Ini harus diginin nggak sih? Bisa kamu ngetik di A suku pertama misalnya kamu Misalnya suku pertama kan itu 1/9. Depannya dia tuh 1/9 tuh kalau jadi desimal apa? susah ya kalau Susah. caranya. Ya, susah kepecahan. Coba nomor Coba B. yang B berapa tadi an? 157 153. langsung 20 dia. Batas seperti dia ya. Terbatas. Ya udah nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa tuh bisa buat. Benar gitu ya? Atau aku buat yang ini aja. Kamu buat yang ini. Biasa. Yang ini maksudnya. itu di bisnisnya itu paling ada nama produk Ketika suku ketiga dan suku keenam, suku ketiga yang ketiga dan suku keenam itu 192. Jadi bandingin yang masih sama U3 mau dibandingin. Ya, ada caranya ya sama. Mau lebih itu sama ya tidak sambil pots tuh.
Ada masalah? Saya. Mana ada masalah? Ada. Ya, limit ya. Nggak bisa ngelakar. Ada apa? Sudah yang dua nih ya? Ya. Hah? Gimana? Apa saja yang diketahui? U3, U6. U3 dari formula itu gimana jadinya dia? Kan kamu punya UN sama dengan A dikali R pangkat N1. Nah, ini dah kamu. Kalau saudara kan 1,9, apa lagi selesai? U3-nya berapa? Nah, udah dapat kan nanti ya. Gimana? Udah selesai? Nomor 2 sih harusnya udah. Tinggal nomor 3. On weekend, Mbak. Nomor 3. Coba yang diketahui dulu apa gitu ya. Ini kan udah 4.414,4. Kalau misalnya 1.000 lagi berarti dia 4 juta, Pak. Ya. Benar, 4 juta. Iya kan? Cocok nggak? Cocok nggak? 414 4 juta 414.400 orang. Oh, pantas kok saya bingung. Udah sih. Itu lagi di. Berarti ini 4 juta kan berarti. Iya. Cocok nggak penduduk provinsi Bali 4 juta orang? Di kayak rancu tadi Cece itu berarti 4.000 sih. Kalau saya sih nanti beli kembali 4 juta. Nggak apa-apa. Berarti 4 juta. Nah, bagus lagi kalau salah kan ada yang kita bahas. Oh. Berarti ini 4 juta. Aku deh Udah benar kan? Kalian sudah dapat ini yang diketahui kan itu dari dua persamaan ini apa yang kira-kira bisa kalian temui? Ingat yang ditanya apa sih? Suku ke-8. Untuk dapatkan suku ke-8 kalian perlu apa aja? kalau misalnya di grup kan A sama kita ada R. Manakah di antara kedua ini yang bisa dicari lebih dulu dari informasi yang dengan cara? Nah, coba, ya, coba. Nah. kayak gini deh. Udah, Statistiknya anggap 2023. udah. Dulu ini siapa rasanya? Nah, itu dia Pak ya. Sehingga kamu dapat 189 itu dia Pak. Kamu kurang. Bisakah ini dikurangi? Hasil rumah penduduk berarti ini rasionya segini dong. Kali 1,213 terus 21,1. ini sama ini supaya jadi ini dia yang Pak di bagi ya kan, karena ini dibagi baru kamu bisa coret ini bagi ini, kan? Ini bagi ini, ingat eksponen pangkatnya di iya bagi silakan pakai gini aja apa namanya kalkulator ya yang hot street Banyaknya apa? ya itu apanya yang 2020 Enggak. Ini salah, ini harus saya usahakan. Ini bisa bawa kira-kira ini. Ya kali pakai 2.000. Udah 4 juta makan 2.000.
Gimana Bu? Jadi pangkat nota. Nyari A-nya kalau sudah dapat R-nya gampang banget dong. Iya, Ini berarti dikali 1,31. oke. Jumlahnya enggak langsung dihasil. Karena kan dikali persen. Oh iya. Misalnya kan kita salah satu biar ini kan nggak bisa ada pangkat. Kok boleh di dia? Iya mas. Jadi 4 juta. Terus, soalnya kan pertambahan penduduk, apa total penduduknya setelah ditambah? Laju. Nanti kan kita ini bisa dikorek kan? Kali 1 ini banyak 63.000 pertambahannya di 2021 tambah dia ke sini ya kan? Jadi total apa? Menjadi jumlah penduduk total penduduknya di tahun 2021 tapi ini nggak usah dicari dulu ditambah gitu iya ada banget ada. Tapi kalau misalnya ada pangkat lagi, bener dah. Iya ya. Apa saja yang sudah Ini kan isi koma. yang diketahui? Ini sih koma. Ini kamu kan isi koma. Mana? Ini soal. Soal apa? Ini kan koma. Ini 4 juta karena isi ribu belakangnya. Berarti Ini tajuknya kita tambahin sama di awal. Terus saya. Sudah? Yang masalah 3 sudah? Yang Selesai dia. Selesai. apa saja yang kalian ketahui coba? Ingat nih kaitkan ini ke barisan geometri. Berapa? Karena 2020-nya dihitung kan? 2020. Ingat kaitkan dia ke barisan geometri. Berarti ada yang akan jadi A, ada yang jadi rasio. Nah, udah sekalian sekarang menentukan itu. Oke, 5 menit lagi ya. Harus sudah selesai semua ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah, nanti presentasinya Oke, sudah semua kelompok menyelesaikan hasilnya? Sudah? Nah, sekarang kita akan masuk ke presentasi kelompok. Cuma sebelum presentasi, kita peregangan dulu ya, kita ice breaking. Nah, ice breaking-nya gimana? Tahu ice breaking apa deh? SS
Bebas. Cari pasangan satu. Sudah pasangan? Udah, Pak. Ada yang ganjil, ada yang nggak dapat. Nah, sekarang berdiri berhadapan-hadapan dengan pasangannya. Nanti apa gantian? Udah, ini mana pasangannya? Nih. Pak, siapa yang nggak dapat dong? April, sini sama saya. Sudah. Nah, sekarang gitu ya. Nah, sekarang posisinya berhadapan dengan pasangannya. Pegang mata. Belum. Tangan kiri taruh di belakang. Nah, terus nanti tangan kanannya, tapi jangan megang dulu. Nah, di tiap kelompok nanti ada yang jadi ganjil genap. Ini saya ada kesini, ini ganjil kan? Ini Kevin ganjil, ini Elia ganjil, Ana ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Saya ganjil ya. Nah nanti kalau saya sebutkan angka ganjil, yang ganjil itu harus menangkap tangannya yang benar. Yang benar harus berusaha menghindar ya. Jangan menyerahkan. Ya. Kalau angkanya benar, kebalikannya. Kalau angkanya benar, kebalikannya kalian yang ganjil. Gimana? Ngerti ya? Selesai ya? Oke, coba lihat dulu semua. Tes dulu, Pak. Oke, tatap mata pasangan masing-masing. Nah, angka yang muncul adalah angka 37. Sudah siap-siap belum? Siap-siap, fokus, tatap pasangannya. Angka yang muncul adalah 124. Sekarang ronde kedua. Ini nanti angkanya hasil dari penjumlahan atau pengurangan. Kalau genap tuh ganjil yang ditangkap. Kalau Ganjil yang ditangkap. ya, fokus ya. Sekarang ini hasil operasi sekarang ya. Nanti angkanya ini hasil pembagian. Nah, siap ya? Oke, tatap pasangannya. Angka yang muncul adalah 20 dibagi 4. Ya, biar kita peregangan aja ya. Gimana? Sudah siap untuk presentasi? Oke, silakan yang presentasi pertama dari kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Atur posisi dulu. Nih, April sini.
atau bebas. Ada saingan lagi. Alhamdulillah. Nah, perkenalan diri dulu sampai kelompok 3 kami bacakan. Oke, silakan pada kelompok 3 saya persilakan. Om. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Risma Aprilia. Perkenalkan, nama saya Ibudian Kawan. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan dimulai dari saya. Pada kegiatan pertama, setelah melipat satu lembar kertas menjadi 2 bagian, kami mendapatkan banyak potongan kertas, yaitu sejumlah 2 potong kertas. Pada kegiatan kedua, kami melipatnya menjadi 2 bagian yang sama lagi, kemudian mendapatkan 4 potongan kertas. Pada kegiatan ke-6, kami mendapatkan 64 banyak potong kertas. Dan kegiatan ke-7, kami mendapatkan 128 potong kertas. Ya, selanjutnya, apakah bilangan yang menyatakan banyak potongan kertas membentuk suatu pola barisan bilangan? Jawabannya adalah iya. Selanjutnya, apakah perbandingan antara 2 suku yang berurutan selalu sama atau tetap? Jawabannya adalah iya, perbandingannya selalu tetap karena saat melipat kertas kami melipatnya menjadi 2 bagian yang sama. Dapatkah kamu menentukan banyak potongan kertas pada pola bilangan ke-25? Kami belum dapat menentukannya karena belum mengetahui rumusnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Baik, untuk yang D. Pada pola pertama atau U1 ada sebanyak 2 potong kertas. Maka 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1. Yaitu 2 dikali 2 pangkat 0. Maka 2 pangkat 0 itu adalah 1. Dari itu 2 kali 1 sama dengan 2. Yang berikutnya pada suku kedua sebanyak 4 potong kertas. Maka 4 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2, yaitu 4. Pada pola ketiga terdapat 8 potong kertas, yaitu dari 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2. Yang berikutnya pada pola keempat, yaitu terdapat 16 potong kertas. Maka 2 dikali 2 pangkat 4 dikurang 1 atau sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3. Dari hasil-hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus dari persamaan geometri adalah UN sama dengan A dikali R dikali N pangkat N minus 1. A merupakan bilangan awal, suku awal, R merupakan rasio, dan N merupakan bilangan ke N. Baik, selanjutnya. Baik, sampai sini dulu ya. Kelompok lain ada pertanyaan dulu? Ya, silakan Badrika. Silakan berdiri pertanyaannya ya. Sebelumnya aku izin bertanya, misalkan nama aku Badrika. Jadi di sini pertanyaanku tuh kira-kira dari rumus umum yang sudah kalian ketahui itu, apakah kalian sudah bisa menentukan suku ke-25 dari pertanyaan ke nomor 3 tadi? Dan juga bagaimana kalian bisa menentukan jumlah-jumlah lipatan dari sebanyak lipatan yang kalian telah ketahui sana. Lipatan ke-7 itu totalnya ada 104 dan sekian. Itu bagaimana cara kalian menentukan dalam menggunakan rumus itu? Terima kasih. Baik, silakan langsung ditanya. Baik, yang pertama itu tentang rasio. Jadi rasio di sini saya dapatkan dari jumlah suku kedua dibagi dengan suku pertama, yaitu 4 dibagi dengan 2, mendapatkan rasio 2. Maka dari itu saya mendapatkan rumus A dikali R pangkat N sama dengan minus 1. Berikutnya tadi pada suku ke-7. Nah, pada suku ke-7 ini A merupakan suku pertama. Jadi suku pertama adalah 2 dikalikan 2 dikalikan suku ke N atau 7 dikurang 1, menghasilkan 2 dikali 2 pangkat 6 atau 2 pangkat 7, yaitu 128.
Dari sana kami mendapatkan hasil tersebut. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, Ustaz. Gimana pertanyaannya? Adakah pertanyaan yang belum terjawab? Ada? Sudah semua. Sudah semua. Ya. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kelompok lain lagi ada yang mau menanggapi? Cukup ya? Cukup. Oke, silahkan aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, sekarang saya mau lanjut ke kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2 maju dulu yang mau presentasi. Sambil saya menyiapkan filenya ya. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru, mohon izin untuk memulai presentasi kami. Sebelumnya izinkan untuk mengajari pada kesempatan kali ini saya dan Elia teman saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin membantu menjawab dan mempresentasikan jawaban kami. Di sini ada soal dari kegiatan 2 yaitu soal yang B. Di mana di sini di soal yang B itu soal intinya adalah bagaimana cara kami untuk menentukan suku ke-10. Nah, di sini kita mulai dengan A seperti sudah dijelaskan pada kelompok 1 tadi. A adalah suku pertama. Kemudian R adalah rasio, di mana rasio itu interval dari suku pertama ke suku berikutnya. Mana cara kami untuk menentukan R itu adalah U3 per U2 sama dengan 384 per 768 sama dengan 1 per 2. Kemudian untuk cara mencari U ke-10 atau suku ke-10 sama dengan A kali R pangkat N-1. Kemudian masukkan angkanya, ada 1536 dikali setengah pangkat 10-1. Hasilnya kemudian yang hasilnya adalah 1536 kali setengah pangkat 9. Di sini hasilnya itu 1536 kali setengah pangkat 3 pangkat 3, dimana itu dipecah dari pangkat 9-nya ini. Kemudian masuk ke sini, yaitu setelah dapat setengah pangkat 3 itu hasilnya 1536 kali 1/8 pangkat 3. Kemudian hasil dari 1/8 itu adalah 1/512. Hasil dari 1536 kali 1/512 itu adalah 3 kali 1, dan hasilnya 3, dimana menentukan U10 nya adalah 3. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang berbeda. Diberikan suku ketiga dan suku ke-6 barisan geometri berturut-turut adalah 3 dan 192. Tentukan suku ke-8 dari barisan tersebut. Nah, di sini diketahui ketiganya yaitu adalah 3 dan ke-6-nya 192. Nah, U3 di sini kita dapat pakai rumus yaitu A dikali R pangkat 3 dikurangi 1. Maka U3-nya kita masukin 3 sama dengan A dikali R pangkat 2. Lanjut ke U6. U6 sama dengan A dikali R pangkat N-1. Maka A kali R pangkat 6 dikurangi 1 yaitu A kali R pangkat 5 yaitu 192. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua persamaan yang dimana kita bisa mencari rasio dengan cara membaginya. Jadi 192 sama dengan A dikali R pangkat 5 dan 3 sama dengan A dikali R pangkat 2. A nya bisa dicoret. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 sama dengan R pangkat 5 dikurangi 2 jadi R pangkat 3. Suku ke-8 dari barisan tersebut adalah 3072. Oke. Bagaimana dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Atau mungkin hasilnya berbeda dari yang didapat? Berarti sudah benar semua ya? Ya. Silakan aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Oke, silakan kembali. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke presentasi kelompok 1 ya. Saya persilakan kelompok 1. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya izinkan kami mengaturkan pengajar Om Swastiastu.
Sebelumnya di sini perkenalkan saya Nurdika, lalu dengan saya Niken sebagai dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan soal dari kegiatan 3, yakni yang POINTS. Nah, dari soal di sini kita sudah mengetahui berbagai macam data-data yang akan kita gunakan dalam menggunakan konsep dari barisan geometri. Di sini kita menentukan data dari BPS tahun di 2020. Kita menentukan data bahwa Provinsi Bali memiliki jumlah penduduk sebesar 4.414,4 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.268,6 ribu jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduk per tahun untuk Provinsi Bali dan Kalimantan Selatan berturut adalah 1,21% dan 1,69%. Dari data tersebut, bagaimana perbandingan jumlah penduduk kedua provinsi pada tahun 2030? Mana yang jumlah penduduknya akan lebih banyak? Berikan analisismu. Oke, di sini kita akan mengetahui berbagai macam data dari data-data yang kita dapatkan di sini. Nah, pada Provinsi Bali 4.414,4 ini itu kan baru data yang belum ditambahkan ribu jiwa tadi. Kita akan menambahkan ribu jiwa itu ke dalam tiga angka di dalam bilangan pertama ini dan mendapatkan hasil 4.414.400 jiwa. Nah, dari data tersebut kita sudah menentukan dari suku pertama yaitu A-nya. Lalu setelah kita menentukan suku pertamanya, kita akan menentukan rasio dalam menggunakan rumus dari barisan geometri. Nah, rumus dari rasio yang kita gunakan ini adalah 100% ditambah laju pertumbuhan tadi, yakni sebesar 101,21%. Nah, kenapa bisa begini? Karena jika logikanya laju pertumbuhan penduduk itu dalam menjumlahkan jumlah penduduk, pastinya kita tidak akan menghilangkan 1% ini. Karena jika logikanya laju pertumbuhan penduduk tentunya tidak akan berkurang dari hasil awalnya. Jadi kita menggunakan rumus ini, jadi 100% ditambah 1,21% menjadi 101,21% dan kita bagi 100 menjadi 1,0121. Nah, dari ditentukannya rumus ini kita sudah bisa menggunakan rumus dari barisan geometri, yakni UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, dari data-data ini kita tinggal masukkan saja angkanya. Jadi dari U10 ini kita masukkan rumusnya dulu, lalu kita tambahkan angka dari A suku pertama yakni 4.414.400 jiwa, lalu kita kalikan dengan 1,0121 tokat 10 min 1. Lalu kita temukan hasilnya 4.414.400, kita kalikan 1,0121 tokat 9. Nah, dari hasil pangkat ini kita menemukan 1,11432235. Nah, dari hasil ini kita tinggal kali saja di kalkulator, lalu kita menemukan dengan jumlah 4.964,3832 jiwa. Nah, dalam penghitungan jumlah penduduk daripada pusat statistika itu kita menggunakan pembulatan yang menurun. Jadi dari hasil di sini kita menemukan dengan jumlah tetap yakni 4.919.064 jiwa untuk dari Provinsi Bali. Untuk Kalimantan Selatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jumlah penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2030. Jadi sama yang seperti dijelaskan oleh Mbak Jika tadi. Yang pertama kita telah mendapatkan suku pertama yaitu sebesar 4.268.600 jiwa. Lalu selanjutnya kita dapat mencari rasionya dengan menjumlahkan 100%
BPS kalau rata-ratanya itu menurun ke bawah, maka jadinya 6.698.636 maka hasil yang didapat pada tahun 2030 jumlah penduduk Kalimantan Selatan itu lebih banyak daripada jumlah penduduk di Bali, dengan jumlah penduduk Kalimantan Selatan sebesar 6.698.636. Sekian dari kami. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok kami itu bukan ke jumlahnya, melainkan ke cara atau sukunya. Di mana suku yang tadi kita hitung itu berbeda. Kalau yang suku digunakan oleh kelompok satu itu adalah suku ke-10. Sedangkan yang suku digunakan oleh kelompok kami itu adalah suku yang ke-11. Mengapa? Karena dihitung dengan termasuknya 2020, yaitu 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Nah, itu cuman pertanyaan kenapa bisa menggunakan suku yang ke-10 sedangkan kami menggunakan suku yang ke-11. Sekian pertanyaan dari kami, terima kasih. Oke, menarik sekali ini pertanyaan dari Kevin ya. Sebenarnya aku nggak kepikiran loh sampai di situ. Jadi di sini Tanggapannya. mungkin tanggapanku ya, mungkin karena kami belum memperdalam materi kami lebih jauh lagi, mungkin antara dengan benar atau tidaknya kami menggunakan suku ke-10 maupun ke-11, kami belum bisa menjawabnya. Namun mungkin setelah ini mungkin Pak Disda bisa membantu kami dalam memperjelas bagaimana sebaiknya kita menggunakan suku ke-10 ataupun suku ke-11 dan bagaimana cara kita untuk menentukan bahwa data itu berada di suku tersebut. Jadinya kita bisa memperdalam lagi wawasan kita mengenai penggunaan barisan geometri dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Baik, apakah jawabannya bisa diterima? Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, sebelum saya akhiri ya, sebelum bahas ini. Oke, perbedaannya hanya di banyak sukunya aja ya. Kalau kelompok 2 N-nya pakai 11. Kalau kelompok 1 pakai 10. Dan kelompok 3 pakai 10 juga. Nah, gimana? Dari penjelasan tadi bisa kayak kita tarik kesimpulannya. Yang benar itu adalah 11. Ya, tahun 2030 itu adalah suku ke-11. Karena ingat 2010-nya sudah jadi ya suku pertama. Jadi hanya salah di sana saja, nanti masalah penghitungan kan bisa disesuaikan ya. Oke, bisa kita sepakati itu ya. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Tidak, sudah ada. Oke, kalau tidak ada silakan close dulu untuk kelompok 1 ya. Silakan ditutup. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada perkataan ataupun perilaku kami yang kurang berkenan. Dan kami tutup dengan para sakti. Om Sati 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 Om. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Sudah kita mempresentasikan setiap masalah. Nah, sekarang untuk menutup diskusi kelompok ini saya mau salah satu kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya ya. Sebelum saya tunjuk, ada dulu yang mau dibacakan saja hasil kesimpulan kelompok yang sudah disampaikan. Silakan dari tempat duduknya saja berdiri dan disampaikan. Ada kelompok yang mau menyampaikan kesimpulan? Silakan. Kami dari kelompok 1 telah membuat kesimpulan bahwa barisan bilangan yang biasa kita gunakan pada umumnya yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Khususnya pada barisan dan deret geometri kita dapat memahami mengenai beragam solusi yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya yaitu menghitung besarnya jumlah penduduk. Oke, sudah? Sudah. Oke, close dulu untuk kesimpulan dari kelompok 1 ya. Jadi kalau saya tambahkan lagi, barisan geometri yang sudah kita pelajari hari ini adalah salah satu bentuk barisan yang sering sekali dipakai ya. Jadi barisan geometri ada cirinya yaitu dia memiliki perbandingan yang sama antar suku yang disebut dengan rasio ya. Kalian bisa menemukan rasio dengan cara membagi suatu suku dengan suku sebelumnya kan, gitu ya cara menemukan rasio. Nah, baik, itu materi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, untuk selanjutnya
saya akan mengadakan refleksi pembelajaran dan terakhir ada kuis ya, kuis. Nah sekarang dari diskusi kelompok ini bisa kita akhiri. Untuk perwakilan kelompok coba dikumpulkan dulu LKPD yang sudah diisi ya. Silahkan dikumpulkan. Oke, kelompok 3 sudah semua ya. Nah sekarang kalian tolong kembali lagi ke posisi duduk sebelum ini ya. Dirapikan lagi tempat duduknya, hadap ke depan ya. Oke silahkan. Nah ya. Nah sekarang coba dibuka lagi kuisisnya ya. Kan masih kuisisnya tadi kan? Coba dicek dulu kuisisnya. Nah sekarang kita ke refleksi ya. Silahkan dijawab, itu poin pertanyaannya kan lebih dari 1. Jangan di enter dulu ya. Pertanyaan pertama jawab, titik gitu, lanjut jawaban pertanyaan kedua ya. Ya ada apa-apa. Oke, terima kasih ya atas respon kalian dari refleksi pembelajaran hari ini. Nah, cuma saya mau satu orang menyampaikan ini dengan lisan ya, dari apa yang sudah dibuat. Coba Aprilia. Mana Aprilia? Ya, silakan disampaikan refleksi pembelajaran hari ini ya, secara lisan. Silakan April. Yang telah saya pelajari hari ini adalah materi tentang barisan geometri. Kemudian, hal yang saya sukai dari pembelajaran hari ini yaitu menyelesaikan beberapa soal bersama teman-teman secara berkelompok. Kemudian, hal yang belum saya pahami dari pembelajaran hari ini adalah cara menentukan rasio dengan benar. Oke, terima kasih ya refleksinya dari Aprilia. Dan untuk yang lain juga ya, terima kasih dari refleksi yang sudah disampaikan. Semoga dengan masukan yang kalian berikan, pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi ya. Nah, sekarang di bagian yang terakhir saya mau mengadakan kuis ya. Seberapa paham sih kalian sudah dengan pembelajaran hari ini? Nah, sebelum saya mulai, tolong siapkan dulu sebuah kertas lempiran ya. Di kertas lempiran tulis nama, nomor, kelas. Nanti soalnya muncul di kuisisnya, Bu. Nanti soalnya muncul di kuisisnya dari HP kalian. Silakan kerjakan secara esai ya, uraian ya. Buat cara pekerjaannya di kertasnya.
Oke, waktunya habis ya. Silakan seberapa selesai dikumpulkan ya. Oke, silakan. Oper saja dari belakang ya. Yang dari belakang oper ke depan ya. Oper ke depan aja. Ya. Yuk, silakan. Oke, bagaimana kuisnya? Susah? Nomor 2 kan mirip dengan yang di LKPD ya? Mirip ya? Oke. Oke, baik. Jadi dengan berakhirnya kuis hari ini, saya berterima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sudah dengan bersemangat sekali. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas deret geometri ya. Jadi silahkan kalau kalian mau belajar mandiri dulu di rumah mengenai materi itu silahkan. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini ada pertanyaan dulu. Dari kalian ada pertanyaan? Sudah ya? Baik, karena tadi pembelajaran kita awali dengan doa, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Saya minta tolong pada Radika lagi ya, tolong pimpin doa hari ini, silakan. Baik teman-teman semuanya, saya mau berdiri dulu ya. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Dengan segala hormat, doakan Fatihah. Silakan. Pada asana Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Sampai bertemu lagi ya. Terima kasih.